Tercatat penambahan 6 kasus positif COVID-19 di Taiwan dalam 2 hari silam. 2 darinya adalah pilot pesawat kargo Taiwan. Tanggal 14 dinas ke Amerika, tanggal 16 kembali ke Taiwan, terdeteksi positif dalam tes sebelum dinas berikutnya, sumber infeksi masih diselidiki. 4 lainnya adalah kasus impor, 1 dari Indonesia, 1 Slovakia, 2 adalah pekerja migran Filipina. Di lain pihak, penyuntikan vaksin AstraZeneca bayar sendiri yang resmi dibuka tanggal 21 mendapatkan respons hangat. Pendaftaran di lokasi penyuntikan rumah sakit dan pusat medis semuanya penuh. Far Eastern Memorial Hospital memperkirakan seharian akan ada 160 orang yang datang. Vaksinasi tahap pertama ini ditargetkan bagi warga lokal dan asing yang bekerja atau belajar di luar negeri dan yang membutuhkan layanan pengobatan. CICC akan mempertimbangkan respons hangat warga sebelum memutuskan kuota vaksinasi bayar sendiri tahap berikutnya. Handphone mendadak berdering keras. Rupanya ada peringatan tingkat nasional, tapi standar notifikasi dini gempa untuk setiap kota dan kabupaten tak sama. Dulu alarm untuk kota Taipei dengan banyak bangunan tinggi dibunyikan saat gempa mencatat tingkat 3. Mulai 1 Mei, standar peringatan untuk Taipei disamakan dengan wilayah lain, hanya dikeluarkan saat gempa mencatat tingkat 4. Tapi banyak warga khawatir selain bangunan tinggi, kota Taipei juga dipenuhi bangunan tua. Atas kekhawatiran ini, teknisi struktur bangunan menganalisis pengaruh langsung gempa tingkat 3 terhadap bangunan akan sangat minim. Kalau tingkat 4 atau 5 baru akan menimbulkan kerusakan. Menurut CWB, andai kata menerima pemberitahuan darurat untuk setiap gempa tingkat 3, warga akan menjadi terlalu terbiasa. Teknisi juga mengingatkan keamanan sebuah bangunan seharusnya dinilai dari struktur tahan gempanya, bukan dari tingkat kekuatan gempa sendiri. Li Yixiang, tersangka utama penyebab kecelakaan nahas kereta Taroko yang mengakibatkan 49 orang meninggal dan ratusan luka-luka, telah didakwa karena kelalaian menyebabkan kematian orang lain. Perihal bahwa hukuman pidana terlalu ringan, Kementerian Kehakiman berencana merevisi UU Pidana memasukkan perasaan rakyat sebagai faktor pertimbangan saat memutuskan tingkat kesalahan tersangka yang menimbulkan kematian akibat kelalaian. Menurut UU Pidana saat ini, menimbulkan kematian akibat kelalaian akan dikenakan hukuman penjara atau penahanan di bawah 5 tahun atau didenda maksimum $500.000 Taiwan, tapi tidak menetapkan hukuman minimum. Inilah yang memicu banyak kritikan. Sejumlah kecelakaan terjadi akibat kelalaian manusia dalam beberapa tahun silam, termasuk bus wisata menabrak tembok gunung Jalan Suhua, 6 orang meninggal, dan ledakan serbuk di Taman Pasien, 15 orang meninggal. Semua tersangka penyebab insiden fatal ini didakwa atas kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain. Banyak darinya mendapatkan hukuman penjara maksimum. Kali ini, hukuman apa yang bisa memenuhi harapan masyarakat? Mari kita tunggu putusan pihak kehakiman. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tanggal 19 mengatakan, asalkan distribusi sumber daya bisa memadai, pandemi global COVID-19 akan terkendali dalam beberapa bulan. We have the tools to bring this pandemic under control in a matter of months if we apply them consistently and equitably. Meskipun Tedros tampak optimistis, jumlah kasus positif yang terinfeksi virus COVID-19 varian baru terus meningkat di berbagai pelosok. Menurut statistik, jumlah kematian global telah mendobrak 3 juta, sementara peningkatan jumlah kasus dalam 1 pekan silam 5,2 juta berpusat di Brasil dan India dengan kematian rata-rata 12.000 orang per hari. Perdana Menteri India Narendra Modi telah memerintahkan diberlakukannya lockdown di New Delhi, karena kalau tidak, sistem medis India mungkin runtuh. Perjangkitan gelombang baru ini mungkin disebabkan virus varian ganda B1617 yang ditemukan di India. Tanggal 20, India mencatat penambahan 250.000 kasus positif dan 1.700 kematian dalam 24 jam. Inggris segera mendaftarkan India sebagai destinasi berwarna merah dan membatalkan kunjungan Perdana Menteri Boris Johnson. Sementara itu, Hong Kong tanggal 20 menemukan setidaknya 53 penumpang sepesawat yang berangkat dari New Delhi dikonfirmasi positif.